sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo, kita semangat untuk hidup sehat. Wah, pemirsa, gimana keadaannya? Kolesterolnya gimana nih? Makannya masih buruk apa enggak nih? Olahraga enggak? Nah, banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk hidup sehat. Memang sih tidak mudah. Oleh karena itu, misalnya Anda sedang ada penyakit saat ini dan ingin mencari solusi, yuk datang ke sini, kita ngobrol sama-sama, ketemu dengan para pakarnya, dan dapatkan solusi. Caranya gampang. Kirimin aja email berisi biodata dan juga riwayat kesehatan Anda, supaya nanti kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan saat itu. Langsung aja, hari ini saya akan kenalkan dengan para pakar-pakarnya yang hari ini terlihat sangat cantik. Dan tentu saja di sini sudah ada Mbak Anita yang terlihat sangat sporty. Baru olahraga Mbak? Iya dong, harus dong. Udah olahraga hari ini belum pemirsa? Apa kabar Mas Edwin? Apa kabar Baik, pemirsa di rumah? Salam sehat. Salam olahraga. Yes, dan di sini juga sudah ada, cantik sekali hari ini, glowing, Waduh. kata orang. Ada Mbak Anita, apa kabar Mbak? Baik, Mas Edwin. Halo Mbak Anita. Halo Mas Eko. Salam kenal semua pemirsa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya mendoakan selalu. Di sini juga sudah ada narasumber kita. Ini dia Bapak Eko Prananto. Apa kabar Pak? Baik. Pak, kayak kelihatan umur 40-an. Iya. Terima kasih. Terima aja Pak ya. Dan nanti kita akan ngobrol lebih panjang. Tapi sebelum itu, saya akan tes dulu nih dengan berbagai pertanyaan. Kita luruskan apa yang mungkin salah di dalam masyarakat. Siapa ya? Ya. Makanan berminyak jadi satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Benar atau salah? Betul? Betul. Betul. Mbak, bagaimana? Benar atau salah? Iya. Jadi bukan cuma makanan berminyak Iya. yang jadi penyebab kolesterol tinggi. Bapak tahu nggak? Makan karbohidrat berlebihan, gula, itu juga bisa jadi kolesterol. Oh, iya. loh. Iya, jadi karena kebanyakan nanti dia bisa disimpan dalam bentuk lemak. Dan kolesterol itu bisa jadi, dan turunan Bapak tidak tahu. Salah duanya ya, masih banyak penjawab lainnya. Tapi yang pasti makanan berminyak bukan jadi satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Oke, pemirsa, jadi ingat ya, makanan berminyak jadi satu-satunya penyebab kolesterol tinggi. Jawabannya adalah salah. Yuk, kita lanjut. Pertanyaan kedua, hipertensi hanya berdampak jantung saja. Benar atau salah? Salah. Salah. Alasannya apa Pak? Alasannya bisa menyebabkan stroke, itu juga bisa menyebabkan apa ya? Saya agak-agak lupa. Agak-agak lupa. Ya, dua itu yang saya ketahui, jantung dan stroke. Tepat. Iya. Jadi hipertensi itu nggak berdampak ke jantung saja. Jadi ketika ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, itu berdampak ke seluruh pembuluh darah di tubuh kita, dari kepala hingga kaki. Jadi kalau berdampak ke jantung, mengalami penumpukan di jantung, itu terjadi serangan jantung. Seperti yang tadi Pak Eko katakan, kalau terjadi di otak, penumpukan terjadinya stroke. Terjadi di ginjal, gagal ginjal. Jadi tidak hanya berdampak di jantung saja. Jadi pemirsa ingat ya, hipertensi hanya berdampak ke jantung saja, jawabannya adalah salah. Dan hari ini kita akan melihat perjalanan hidup Pak Eko. Pak Eko sudah bekerja sebagai pengacara begitu lama. Dan juga sudah pasti tidurnya kurang Pak ya. Makannya juga mungkin berantakan. Tapi dengan teknologi laser, terbantukan kesehatan. Benar ya Pak ya? Betul. Nanti ceritakan lebih panjang, kita lihat dulu. Ini ada sedikit cuplikan dari kehidupan Bapak Eko Prananto. Silakan. Eko Prananto. Di usianya yang sudah 72 tahun, Eko masih sangatlah produktif sebagai pengacara. Tubuhnya masih tampak bugar dan sehat. Tentu, hal ini bisa ia dapatkan karena semangatnya untuk bisa hidup lebih sehat. Sebab beberapa waktu lalu, Eko sempat mengalami masalah jantung dan hipertensi. Awalnya ia mengetahui punya hipertensi saat usianya masih 56 tahun. Namun tekanan darahnya masih sulit terkendali dengan baik. Hingga ketika berusia 65 tahun, Eko tiba-tiba mengalami serangan jantung. Ia dikatakan mengalami penyempitan di pembuluh darah hingga harus dipasang giring. Sejak itu, Eko mulai lebih ketat dalam menjaga kesehatan. Ia juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Alhasil, berkat semangatnya, kini tekanan darah Eko sudah kembali normal, bahkan staminanya pun terjaga dengan baik. Luar biasa. Perjuangannya nggak gampang, butuh disentil sedikit sama Tuhan dengan satu dua jenis penyakit, tapi dia bertemu dengan teknologi laser, dipakai, bahkan nggak cuma dia, istrinya juga pakai, dan juga dia menuju kesembuhan dan juga kesehatannya meningkat. Pak, yang perlu saya tanyakan, dulu waktu tensi tinggi-tingginya berapa Pak? 180-an. 180, rasanya pasti pusing Pak ya? Enggak.
Enggak, apa yang rasakan? Oke. Enggak terasa. Makanya dokter teriak, ini alarmnya enggak bekerja Anda. Gitu. Makanya harus minum obat terus ya. Gitu. Sangat-sangat berbahaya. Anda alarmnya sudah begitu bisa stroke. Oke, Tiba-tiba. jadi sudah ada warning ya? Sudah ada warning. Lalu setelah itu kan ketemu dengan teknologi laser. Iya. Katanya nonton Go Healthy Pak ya? Betul. Beberapa kali nonton terus mencoba. Nah, Oke, itu dia. saya coba sampai di mana sih? Gitu loh. Membuktikan sendiri ya? Iya. Lalu waktu Bapak pakai, Iya. dari tensi 160-an, itu sekarang berapa Pak? Sekarang 120/80. Wah, normal ya? Normal. Normal ya? Luar biasa. Bagus sekali ya. Pak, katanya nih kualitas tidurnya meningkat. Cerita dong bagaimana tuh? Begini, waktu setelah saya memakai teknologi laser, kualitas tidur saya bagus sekali. Tidak gelisah, tidak sering bangun, dan cepat sekali tidur. Ah, itu dia ya. Biasanya susah tidur. Nah, dampak dari enak tidurnya itu Iya. apa Pak? Badan menjadi segar, ya, tidak gelisah dan cepat sekali. Umpama saya berangkat ke kantor, 500 meter dari rumah sudah tidur di mobil. Begitu. Oke. Padahal Molor dulu- jadinya ya Pak. Dulu nggak bisa Susah begitu ya? banget. Oke. Susah banget. Oke, lalu sejak terjadi penyakit jantung Pak ya? Iya. Harus dipasang ring di situ. Perubahan apa yang Bapak lakukan selain menggunakan teknologi laser? Ya, saya mengubah pola makanan dan pola kerja. Makanan ya dikatakanlah seperti perawan lah, nggak boleh nggak makan, ini nggak makan. Jadi agak susah juga ya. Ada larangan. Ada larangan ini, bukan dilarang tapi saya mencegah, membatasin sendiri begitu. Oke. Kalau tidak membatasin, aduh, saya paling senang sekali itu jeroan. Waduh. Bapak asal dari mana? Hah? Bapak asal dari mana? Asalnya Solo saya. Oh, suka manis-manis Pak? Wah suka sekali. Lalu sekarang Bapak rasakan jantungnya bagaimana nih? Oh bagus, Bagus. enak sekali. Nggak ada masalah, Pak? Nggak ada masalah sama. Berdebar-debar mungkin? Enggak. Berarti Iya. bisa ya kita Iya. sehat di usia tua. Iya. Setuju Pak ya? Setuju. Nah, yang paling berkesan waktu pakai teknologi laser ini apa Pak? Paling berkesan saya susah mengendalikan tensi. Oke. Setelah memakai itu stabil. Lalu waktu istri memakai apa yang terjadi Pak? Dia terutama gula darahnya. Oke. Biasanya 160, sekarang udah di bawah 90 bahkan. Wah, Ya, bagus tekanan darah bagus 110/80 dan pemulihan pasca stroke itu cepat sekali. Nah, itu dia. Cepat sekali pemulihannya. Oke. Cepat sekali. Jadi waktu masuk itu jalannya pun susah. Jalannya susah. Sekarang udah oke. Oke. Ya sudah jalan sekarang kira-kira 4 km per hari. Senang Pak ya lihat. Iya. Mbak Elita, kita kan kalau lihat gini senang rasanya. Kita mau juga ayah kita, ibu kita seperti begini. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pinjam dari kehidupan dia untuk kehidupan kita? Oh tentu ini saya ngelihat Pak Eko ya mukanya glowing juga. Saya sampai tadi kan ya, umurnya 72 tahun loh. Jadi ya saya juga berharap nih semua pemirsa yang usia tua, semoga kita semua saat seumuran Bapak Eko tuh bisa tetap sehat. Nah kita juga jangan lupa ya para pemirsa menjaga tekanan darah kita semenjak muda. Hipertensi itu adalah silent killer. Jadi tiba-tiba tekanan darahnya sudah tinggi dan itu ternyata bisa berdampak. Yang pada Pak Eko itu serangan jantung ya Pak. Nah, jadi yang dari pelajaran cerita Pak Eko ini kita bisa ambil pelajaran. Kita jangan lupa cek tensi kita. Iya. Karena terkadang itu tidak berbunyi alarmnya tubuh kita. Nah, termasuk dengan menggunakan teknologi laser karena dapat membantu kesehatan. Salah satunya di kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dengan mencegah agregasi trombosit, menguraikan gumpalan darah yang ada di pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ayo pemirsa, gunakan teknologi laser sebagai salah satu cara hidup sehat Anda. Jadi kalau sudah dipasang ring, para pemirsa di rumah mungkin ada juga yang mengalami seperti Bapak udah pasang ring, ada penyumbatan 99% gitu, atau bahkan ada yang 100% sampai serangan jantungnya agak berdampak sisa, ada gejala sisa. Pembuluh darah jantungnya kembali lagi seperti muda. Itu harus dijaga dengan pola hidup yang baik. Pola makan, Pak. Gorengan, gula, garam tuh mesti dikurangin tuh. Kalau apalagi kalau dari hipertensi. Yang nggak digoreng, dikukus, direbus, dipanggang, sayur, itu juga bisa enak loh, Pak. Iya, Ya. setuju. Jadi Bapak cuma tergantung bagaimana mindsetnya. Intinya yang dimasukkan ke dalam mulut adalah yang kita butuhkan, bukan yang enak di lidah. Kedua, olahraga. Nah, ini olahraga Bapak harus jaga terus agar tadi aliran darah ke seluruh tubuhnya lancar, termasuk organ vital, jantung, otak, dan ginjal. Nah, ginjal juga bahaya nih Pak. Beberapa narasumber kita karena hipertensi jadi sakit ginjal, gagal ginjal. Itu harus Bapak jaga.
Tidur udah oke sekarang? Udah pelor tadi kita dengerin, nempel, molor, nempel dikit di jalan, itu emang paling enak tidur di mobil tuh ya. Nah, tidur malamnya juga enak. Itu juga semua ada pengaruh dari teknologi laser yang Bapak pakai. Ya Pak, jadi para pemirsa di rumah yang punya masalah seperti Pak Eko, ataupun belum untuk mencegah, ayo kita pakai teknologi laser dan juga pola hidup yang sehat untuk menjadi gaya hidup kita. Cerita Pak Eko pernah mengalami serangan jantung, istrinya juga pernah mengalami stroke. Membuat mereka take action untuk lebih memperhatikan kesehatan dan segera mengatasinya. Salah satu upayanya, tadi Pak Eko dan istri menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Eko adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Ayo pemirsa, terapkan 4 pilar hidup sehat dalam kehidupan Anda pemirsa, dan juga gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Eco-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Eco-Laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan Eco-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Eco-Laser dari Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kalau berbicara tentang penuaan, mungkin yang ada di benak kita adalah kulit yang keriput. Padahal sebenarnya penuaan juga terjadi di dalam tubuh kita, terutama pembuluh darah kita. Maka dari itu, penting sekali kita untuk menjaga yang namanya pembuluh darah kita tetap sehat. Salah satunya, kita perhatikan makanan kita. Kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi garam dan gula, dan jaga kesehatan pembuluh darah kita dengan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu meregenerasi sel kita, sehingga pembuluh darah kita itu tetap terjaga peremajaannya. Jadi pembuluh darah yang sehat bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser di kehidupan kita sehari-hari ya. Kembali lagi bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ingat hipertensi itu adalah penyakit nomor 1 di dunia. Dan banyak sekali dari kita tidak sadar. Tadi alarmnya nggak bunyi. Ternyata itu sudah menggerogoti kesehatan kita. Bisa stroke, bisa gagal ginjal, dan sebagainya. Hati-hati, Anda masih muda pun bisa terkena. Oleh karena itu kita belajar dari pengalaman, kita gunakan teknologi laser dan juga ubah pola hidup kita. Pak Eko, mengenai praktis. Dulu teknologi laser itu alatnya besar sekali, Pak. Iya, betul. Sekarang sudah bentuknya jam tangan, trendy, bisa dimanapun kita pakai. Kalau buat Bapak sendiri, seberapa besar kepraktisan dari alat ini, Pak? Praktisnya begini, saya keluar kota, tugas keluar kota, saya tetap bawa dan ringan dipakai, ya tidak kelihatan juga. Ya juga banyak orang yang tanya apa gitu. Jadi praktis sekali. Kita tidak ribet, masukin tas. Dan yang pasti kan efeknya ya. Efeknya kita bisa rasakan. Ngomong-ngomong Pak, dulu kan istri terkena stroke. Sebenarnya apa sih, kalau Bapak tadi kita udah tahu kan, mungkin karena pola makan tidak sehat, tidur kurang. Kalau istri bagaimana Pak? Kalau istri itu terlalu, dia apa ya, workaholic gitu. Oh, suka kerja, gila gitu. Kerja Pak ya? Iya. Jadi dia secara tidak sadar lelah sininya gitu. Dia cuma ngomong, aku lelah sekali tuh, gitu. Ya udah, ya sudah istirahat. Nah, pas saya di rumah, dia, aduh, ada gempa, loh, itu enggak sih. Saya langsung lari, saya beri obat, langsung bawa ke rumah sakit, dan golden age-nya masuk, ya sudah, dia tertolong. Jadi untung waktu itu Bapak juga sudah tahu kira-kira ini bakal stroke. Betul Pak ya? Iya. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana proses pemulihannya Pak? Pemulihannya prosesnya cepat sekali. Jadi waktu
minggu pertama dia jalan masih saya tuntun. Hari ketiga dia sudah bisa jalan sendiri menuju kamar mandi. Hari ke-6 dia sudah bisa aktivitas ke bawah sendiri, naik turun tangga. Dia sudah nggak usah ditolong, saya bisa jalan sendiri. Oke, waktu dicek Pak, mungkin cek tensinya, kolesterolnya bagaimana setelah menggunakan? Iya, setelah menggunakan kolesterol bagus, tensinya bagus sekali, malah 110/70. Wah, Ya, jadi gitu Bapak diuji sama Tuhan nggak cuma sekali ya? Iya. Sudah disentil sama Tuhan, kena ada penyakit jantung, sekarang istri bagian dari cinta kita, kasih kita kena juga. Iya. Nah, waktu Bapak sakit di jantung, Iya. terjadi serangan. Nah, Bapak tolong jelaskan, kayak gimana sih orang yang serangan jantung itu? Iya, menjelang Idul Fitri, 1 hari kurang Idul Fitri, asisten rumah tangga pulang, saya ngepel. Saya nggak tahu bahwa kalau ada penyakit, kita tidak tahu ada penyakit jantung, ngepel langsung, wah sakit sekali, napasnya kayak di sini kayak dicekik begitu. Kayak dicekik, saya tenang-tenangin aja, senam nafas, agak-agak reda, saya ngomong, saya harus ke rumah sakit. Iya. Gitu. Itu waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Ya, saya setir sendiri sambil ketawa. Dadanya berat nggak Pak? Berat sekali. Kayak ditertekan gitu ya? Berat sekali. Sini, waduh sakit. Tak pikir ini apa rematik atau bagaimana? Menjalar sampai ke lengan? Iya. Sini, waduh sakitnya. Sampai bahu, sampai lengan semua ya. Rasanya berat gitu napas saya. Terus saya sambil ketawa, terus sampai, lu sakit enggak sih? Ya sakit. Waktu itu sama istri berarti Pak? Iya, sama istri. Istri nggak bisa setir. Udah sampai dokter, saya langsung tidak boleh pulang. Oke. Nah, Anda kena serangan jantung, tidak boleh pulang, harus dirawat. Berapa lama itu Pak absennya jadinya? 10 hari. Wah, lumayan 10 hari, ya. 10 hari setelah sehat, kita dipindahkan ke rumah sakit yang mempunyai alat untuk memasang ring. Pasang ring. Emang sumbatannya berapa persen dokter bilang Pak? 99%. Waduh, hampir 1% lagi Pak. Ini kita lihat grafisnya Pak. Iya. Ya, pemirsa boleh lihat juga. Bapak mengalami yang namanya penyakit jantung koroner. Koroner ini adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Pembuluh darah yang memperdarahi jantung ini berfungsi membuat otot-otot jantung tetap hidup. Kita lihat di sini, ini adalah bagian yang paling besar nih. Ototnya buat memompa darah ke seluruh tubuh karena ini namanya bilik kiri. Ya, dia akan memompa darah ke seluruh tubuh. Dan di sini adalah pembuluh darah yang paling besar. Yang saat itu tersumbat tadi 99%. Mungkin di daerah situ ada lagi pembuluh darah sebelah kiri, ada lagi yang sebelah sana. Ya, itu akan bisa membuat otot-otot jantung di daerah situ mati. Ya. Ini kondisi yang normal nih Pak. Arteri normal harusnya bagus, mulus, ya pembuluh air darah bisa lewat semua di sini ya, lancar, nggak ada sumbatan. Dari yang besar mulus, akhirnya ada sumbatan kecil, makin tambah lagi sumbatannya makin menyumbat 99% lah yang menyebabkan Bapak akhirnya jantungnya nggak bisa kerja. Jadi komplikasi hipertensi itu ada banyak sekali, dari ujung kepala hingga bawah kaki. Yang terjadi pada istri Pak Eko adalah stroke. Jadi ketika pembuluh darah mengalami penyumbatan, sehingga aliran darah itu tidak tersampaikan dengan baik, oksigen dan nutrisi tidak tersampaikan dengan baik. Padahal otak kita itu adalah komputer biologis yang memberikan kita perintah untuk bernafas, berpikir. Ketika terjadi sumbatan itu akan berakibat stroke. Nah, yang kejadian terjadi pada Pak Eko adalah serangan jantung. Jadi jantung kita itu memiliki fungsi yang luar biasa seperti yang sudah Mbak Anita katakan. Jadi pembuluh darah jantung itu berfungsi untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Jadi ketika mengalami penyumbatan, otot jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, ketika tidak dapat bekerja dengan baik, terjadilah serangan jantung. Jadi oksigen dan nutrisi tidak tersampaikan dengan baik. Ini yang terjadi pada Pak Eko ya Pak. Nah, kalau terjadi di ginjal, maka akan terjadi gagal ginjal. Kalau terjadi di mata akan terjadi kerusakan mata. Kalau terjadi tensi tinggi di organ reproduksi maka akan terjadi gangguan reproduksi. Jadi kita bisa lihat ya dampak dari hipertensi itu banyak sekali. Nah jadi ayo pemirsa sadar apabila ada tensi tinggi jangan diabaikan. Kita perbaiki pola hidupnya, kita ubah, kita olahraga dan juga bisa menggunakan teknologi laser. Bukan begitu Mbak Anita? Betul sekali Mbak Anita. Jadi teknologi laser ini pemirsa untuk masalah hipertensi Bapak. Dia bisa mengaktifkan nitrate oxide. Itu adalah zat yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah yang tadi tersumbat, yang tadi mengecil sehingga tensinya tinggi. Kalau dia udah lebih besar kan tensinya jadi berkurang, aliran darah lebih lancar Pak ke sana. Sehingga komplikasi yang bisa timbul dari hipertensi ini pemirsa seperti tadi yang Mbak Elita sudah bilang, stroke, serangan jantung, gagal ginjal,
gangguan mata, reproduksi itu bisa kita cegah dengan baik. Jadi pakailah teknologi laser ini untuk mencegah hipertensi dan untuk mencegah komplikasi akibat hipertensi. Mungkin saya bisa tambahin nih pemirsa, kalau teknologi laser itu juga membantu mencegah agregasi trombosit. Teknologi laser memiliki 3 warna, ada merah, ada biru, dan ada kuning. Kayak ini ya Mbak Elita ya. Nah, itu trombus itu isinya sel-sel darah merah, benang-benang fibrin yang menggumpal. Nah, ini teknologi laser membantu menguraikan gumpalan tersebut, Pak. Sehingga aliran darah lebih lancar, oksigen dan nutrisi juga lebih tersampaikan. Karena organ-organ kita itu butuh oksigen dan nutrisi ya, Mbak Anita. Betul sekali Mbak Elita. Terus Pak, teknologi laser ini juga bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Ya. Ya, namanya intranasal. Karena lebih dekat dengan pembuluh darah di otak, tentunya dia akan melancarkan aliran darah di sana, mencegah stroke, mengembalikan daya ingat lebih baik lagi, bahkan bisa menambah lagi, yang tentunya akan bisa membuat aliran darah di otak menjadi lebih lancar. Gitu. Pemirsa, tidak cuma Pak Eko yang awet muda, melawan tua. Banyak juga anggota masyarakat lainnya yang menggunakan teknologi laser yang mendapatkan hasil yang lebih baik bahkan daripada Pak Eko, meskipun mereka menghadapi penyakit yang jauh lebih serius. Kehidupan mereka berubah, mereka lebih produktif dan menikmati masa tua mereka. Ini dia cerita mereka. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko patut diapresiasi. Pasalnya, beliau sangat cepat tanggap dengan kesehatan tubuhnya. Ketika tahu memiliki tensi yang tinggi, ia segera menggunakan teknologi laser sehingga kini kondisi kesehatannya meningkat. Saya ulangi lagi penjelasannya pemirsa. Alat kesehatan dokter laser ataupun Eko Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Eko Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bermanfaat untuk bantu atasi hipertensi. Jika terkendali, komplikasinya pun terhindari. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh dengan jalani 4 pilar hidup sehat. Sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun Eko Laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau Eko Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Eko Laser dari Gogomol. Kalimat penting harus diingat ya, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih Pak Eko, tetap sehat, tetap produktif. Terima kasih juga para praktisi kesehatan atas tipsnya. Dan thank you pemirsa bagi Anda yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.